Salam semesta, apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dalam video kesekian kalinya dari Ramalan Sio untuk tahun 2024 ya. Jadi kali ini videonya memang khusus untuk sahabat Master Ong yang bersio naga ya. Nah, naga termasuk sio yang mengalami ciong karena selalu sio yang berkuasa akan membuat sio yang bersangkutan pun mengalami ciong ya. Jadi kita akan bahas ciongnya seperti apa ya. Jangan takut dengan kata ciong, tidak selamanya yang namanya ciong itu mengerikan, tetapi semua pasti ada solusinya ya. Nah, bagi sahabat Master Ong yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol loncengnya di channelnya Master Ong, silakan dilakukan. Sehingga dengan cara demikian berarti sudah mendukung Master Ong untuk semangat membuat video-video yang lainnya nanti. Oke, video Master Ong selalu bertemakan edukasi, dan sekali lagi Master Ong ingin menekankan bahwa ramalan di video ini sifatnya adalah general reading ya, sifatnya adalah umum. Jadi bisa saja ada yang cocok dan bisa juga ada yang kurang cocok. Oleh karena itu, jangan berkecil hati, jangan diambil terlalu serius karena ini hanyalah sifatnya prediksi atau ramalan ya. Kalau ingin lebih tepat memang mestinya melakukan konsul secara langsung, secara private dengan Master Ong, dengan menghubungi Master Ong di Instagram Master Ong yang ada di dalam YouTube ini ya. Silakan ya jika ingin konsul yang lebih jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ramalan sio untuk sahabat Master Ong yang bersio naga di tahun 2024. Kita mulai dari keuangan. Bagaimana keuangan dari sahabat Master Ong yang bersio naga di tahun naga kayu 2024 ya. Jadi naga adalah salah satu sio yang ciong termasuk di dalam hal keuangan ya. Jadi memang di tahun 2024 godaan keuangan itu sangat besar ya. Jadi mungkin ini adalah kesempatan untuk tidak terlalu serakah. Kesempatan untuk tidak terlalu serakah. Jadi maksud Master Ong adalah tahun 2024 jangan terlalu tamak atau serakah mengambil semua kesempatan, karena itu bisa menjadi satu godaan yang mematikan ya. Jadi ada godaan yang sangat besar di tahun 2024. Ya, mungkin saja kamu akan tergiur untuk melakukan satu bisnis baru yang mungkin kamu tidak menguasainya, tetapi kamu percaya kepada orang lain ya. Percaya kepada saudara, sahabat, atau teman, atau bahkan mungkin orang yang baru kamu kenal, karena kamu merasa bahwa di situ bisa menghasilkan cuan. Karena keserakahan kita menutup kebijaksanaan kita, menutup akal sehat kita, sehingga akhirnya kita terjebak di dalam satu permainan yang membuat kita mengalami kerugian. Jadi sahabat Master Ong yang bersio naga, berhati-hatilah di tahun 2024, terutama para pengusaha, wira swasta ya, jangan terlalu tamak, jangan terlalu serakah ya, kembangkan, prioritaskan ya, fokus dan prioritaskan, pertajam apa yang sudah ada, pertajam usaha yang sudah ada. Jangan terlalu berani mengambil spekulasi di tahun 2024 karena itu akan mengalami kerugian ya. Spekulasi di bidang apa saja ya, apa saja pokoknya ya, lebih baik fokus, pertajam usaha yang sudah ada ya. Nah, oleh karena itu juga di dalam usaha, di dalam bisnis ya, sahabat Master Ong bersio naga harus banyak-banyak memperhitungkan segala sesuatunya ya, pengeluaran, pemasukan, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan usaha itu harus diperhitungkan dengan baik, dengan seksama ya. Kalau bisa menekan kos-kos yang tidak perlu ya, karena memang di tahun 2024 bukan tahun yang terlalu cemerlang buat sahabat Master Ong yang bersio naga, sehingga di dalam bidang usaha, di bisnis itu bisa saja mengalami banyak kendala dan rintangan dan juga kerugian ya. Misalnya di bulan Agustus dan di bulan Desember tahun depan ada kemungkinan mengalami yang namanya crash finansial ya. Jadi terjadinya satu masalah di dalam
keuangan, ya, kerugian yang tak terduga, ya, kerugian tak terduga, ataupun karena kecolongan, ya, ketipu dan sebagainya, atau juga karena ada satu ekspektasi yang tidak tercapai atau satu target yang tidak tercapai sehingga mengalami kerugian, ya, itu bisa terjadi di 2 bulan itu. Untuk itu lebih hati-hati. Bidang-bidang yang harus dihindari ya tentu saja yang berkaitan dengan spekulasi seperti misalnya saham, ya, kemudian usaha-usaha yang banyak menggunakan risiko, ya, yang mempunyai banyak risiko, ya, seperti misalnya komoditas, ya, komoditas itu berisiko sebenarnya. Kenapa? Karena gampang rusak, ya, misalnya buah-buahan atau misalnya makanan-makanan lainnya itu gampang rusak dan bisa saja juga gagal panen dan sebagainya. Jadi bidang-bidang usaha yang banyak spekulasi itu sebaiknya dihindarkan oleh sahabat Mas Ong yang bersio naga, dan kalau bisa tidak terlalu banyak berekspansi macam-macam di tahun depan, ya, karena energi hokinya lagi lemah sehingga banyak rintangan, halangan, ya, bahkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu bisa menyebabkan kita mengalami namanya kerugian, ya. Dan juga berhati-hati dengan mulut manis dari orang-orang sekitar kamu, ya. Jangan gampang terhasut, tamak dan serakah, ya. Itu kunci untuk menghindari ciong buat sio naga di tahun 2024, ya. Jadi perhatikan dan dengan seksama, ya, prioritaskan pekerjaan yang sudah ada, jangan gampang tergoda dengan nafsu kita sendiri, ya. Mudah-mudahan nanti masalah keuangannya tidak menjadi terlalu parah untuk sahabat Mas Ong yang bersio naga. Bagi yang bekerja dengan orang lain demikian juga, ya, cintai pekerjaan kamu, ya. Bukan tahun yang baik untuk kamu pindah-pindah kerja atau kamu berusaha untuk merasa bahwa di tempat kerjaan lain lebih baik dan sebagainya. Ini bukan tahun yang terbaik buat kamu pindah kerja, ya. Bisa saja malah di sana nanti kamu gagal. Dan bagi yang mungkin belum punya pekerjaan, ya, kemungkinan akan dapat pekerjaan di tahun depan. Cintai pekerjaan kamu, itu aja, ya. Demikian, ya, buat keuangan secara singkat dan general untuk sio naga. Kita lihat jodoh sio naga. Sio naga jodoh di tahun depan masih menjadi satu pemikiran, ya, masih menjadi satu masalah pemikiran, ya, karena terutama bagi yang sudah punya pasangan, ya, ada beberapa kali terjadi keributan yang cukup besar yang hampir membuat kalian itu berpisah, gitu, ya, tetapi masih bisa diselamatkan karena ternyata cinta itu lebih kuat, ya. Nah, misalnya di bulan Mei, kemudian di bulan Agustus, ya, di 2 bulan ini hati-hati karena di situ ada satu permasalahan sikap dan karakter di antara pasangan yang bisa membuat terjadinya perselisihan, salah paham dan sebagainya yang bisa membuat ketidakharmonisan. Demikian juga yang sudah menjadi suami istri, ya. Jadi harus dihindarkan, ya. Cobalah lebih bijaksana, cobalah lebih tenang, ya, berpikir sesuatu dengan rasional yang lebih tenang. Jangan semua menggunakan perasaan kita sendiri. Sedangkan buat yang masih sendiri, tahun depan ada kebaikan, ya. Tahun depan ada peluang mendapatkan jodoh-jodoh, ya, jodoh-jodoh yang bagus, ya. Mungkin belum menjadi pacar, tetapi ada jodoh kenalan, ya, bisa kenal orang baru, bisa ketemu orang baru, kemudian mungkin bisa menjadi teman jalan, teman nongkrong dan sebagainya. Walaupun mungkin belum mengarah kepada pacar dan sebagainya, tetapi banyak sekali perkembangan yang bagus, ya. Terutama mungkin juga datang dari orang lama yang sudah lama sekali naksir kamu, atau dari masa lalu kamu, misalnya ketika teman kecil kamu atau teman satu sekolah dulu dan sebagainya, ya. Nah, ini satu kabar yang gembira tentunya bagi yang masih sendiri atau jomblo, ya. Nah, cuma yang memang harus diperhatikan adalah tadi buat yang pasangan, kemudian buat yang sudah berumah tangga juga, ya. Jagalah keharmonisan, ya. Jangan gampang percaya dengan orang lain, ya. Percayalah pada pasangan kamu. Ya, jangan percaya jika kamu belum melihat secara langsung apa yang ada, ya, sehingga kamu terbawa emosi, terbawa amarah dan sebagainya yang bisa merusak hubungan kamu, ya. Jadi jangan gampang percaya kata-kata orang
ya, istri kamu begini, suami kamu begini, itu belum tentu benar, ya. Percaya sama suami kamu, istri kamu, dan buktikan dengan mata kepala kamu sendiri, baru kamu percaya, ya. Jadi jangan gampang terhasut. Oke, itu untuk jodoh. Sekarang kita akan lanjut ke sekarang kita masuk ke topik kesehatan. Bagaimana kesehatan buat sahabat Mas Ong yang bersio naga di tahun 2024? Ya, kesehatan adalah satu hal yang juga harus konsen dan perlu diperhatikan buat sahabat yang bersio naga, ya. Sebenarnya kesehatan itu banyak mengalami peningkatan, ya. Ada perkembangan-perkembangan baru, ya, terutama bagi yang dalam keadaan kondisi yang kurang baik, ya, misalnya memang sedang menjalani perawatan, ya, rawat jalan maupun rawat inap, atau yang sedang mengalami permasalahan kesehatan, ya, itu ada perkembangan, ada hal-hal yang bagus sebenarnya di dalam kesehatan, ya. Tetapi tetap saja perlu diwaspadai gitu, ya, terutama di keluarga, ya. Di keluarga memang perlu satu perhatian yang khusus tahun depan masalah kesehatan, karena memang tahun depan juga secara iklim, secara keadaan global maupun keadaan yang umum, ya, itu memang cuaca maupun keadaan itu kurang gitu bagus, ya. Misalnya di beberapa bulan, misalnya di bulan Juli dan kemudian di bulan September, itu ada peningkatan resiko untuk mengalami sakit, ya, terutama yang berkaitan dengan pernapasan dan juga berkaitan dengan pencernaan. Dua tempat ini perlu diwaspadai, ya, walaupun ini penyakit ringan, tetapi juga menjadi satu kendala yang bisa membuat kita menjadi tidak bisa beraktivitas dengan baik, terutama yang masalah pernapasan, ya. Hati-hati di situ dan coba kita lebih hidup sehat, ya, lebih olahraga, lebih makan vitamin dan sebagainya, sehingga badan kita lebih fit dalam istilahnya kita menghadapi virus maupun bakteri lainnya, ya. Nah, memang kesehatan memang yang paling harus dikhawatirkan, ya, harus diperhatikan walaupun tidak terlalu serius, tetapi di dalam beberapa hal, ya, ada juga penyakit yang bisa membuat kita mengeluarkan sejumlah uang, ya, sehingga sebenarnya tidak perlu dikeluarkan menjadi harus kita keluarkan, ya, terutama di keluarga itu menjadi satu konsen, ya. Sebaiknya mungkin kalau yang sudah punya asuransi, dipersiapkan asuransinya dengan baik sehingga tidak menambah biaya beban di dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah kesehatan, ya. Demikian sebenarnya kesehatan tidak terlalu banyak yang bisa Mas Ong bahas, ya. Seperti tadi Mas Ong sudah sampaikan, ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semoga semua juga dalam keadaan sehat, ya. Buat yang punya masalah di dalam hubungan keluarga bisa lebih harmonis, ya. Itu tentu saja doa-doa dari Master Ong, ya. Dan buat yang ingin konsultasi secara lebih jelas, ya, karena di dalam video ini sifatnya hanya general, sifatnya umum dan tidak berlaku untuk semua orang. Jadi kalau misalnya sahabat Mas Ong yang bersio naga ciong itu misalnya bisa konsultasi dengan Mas Ong lebih jelas, misalnya bagaimana mengatasinya, apa yang harus saya lakukan secara pribadi, ya, doa-doa apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Nah, itu bisa menghubungi Mas Ong, konsultasi dengan Mas Ong dengan menghubungi Instagramnya Mas Ong, ya, yang ada di dalam video ini, ya. Oke, jelas, ya. Demikian, ya, ramalan singkat tentang sio naga di tahun 2024, ya. Sekali lagi Mas Ong tekankan ini tidak berlaku secara umum, tidak berlaku untuk semua orang, ya, tapi secara umum saja, sehingga ada yang tepat, ada yang tidak. Oke. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, salam semesta, salam harmoni, salam sehat, salam cuan. Bye bye.